10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sel relatif dan sel absolut. Yang pertama kita akan mengganti nama sheet 1 ini. Klik kanan rename. Setelah itu kita ketikkan sewa kamar. Lalu untuk kolom A nya kita persempit ya. Kita letakkan mouse pointer di pembatas A dan B. Kemudian klik kiri, tahan, geser ke sebelah kiri. Lalu kita akan membentuk file-nya terlebih dahulu. Kita bentuk di B5 ya. Kita ketikkan nama. Kemudian di C5 tanggal masuk. D5 tanggal keluar. E5 lama menginap. Lalu di F5 tipe kamar. Di G ini tipe kamarnya saya ganti menjadi biaya kamar. Oh, ini tipe kamar ya. Tipe kamar, biaya kamar. Kemudian di H5 biaya servis. Di I5 biaya menginap. Nah, supaya bagus, maka untuk filenya dari B5 sampai I5 saya blok dulu. Kemudian saya atur menjadi center, alignmentnya center. Kemudian middle align dan wrap text seperti ini. Kemudian kolom E nya saya perlebar. Kolom I juga saya perlebar. Lalu baris kelima saya perpendek. Jadi untuk memperpendek baris kelima, letakkan saja mouse pointer di pembatas 5 dan 6 seperti ini. Lalu untuk judul tabelnya saya blok dari B1 sampai I1. Kemudian saya gabungkan. Untuk menggabungkannya di menu home, merge and center, wrap text dan middle align. Lalu saya ketikkan di sini judulnya adalah penginapan semoga betah. Nah, untuk judul tabelnya saya ubah fontnya menjadi Algerian. Font size-nya saya ubah menjadi 12. Lalu saya aktifkan bold. Kemudian untuk fill-nya saya blok kembali dari B5 sampai I5. Fontnya saya ganti menjadi Arial Nero. Saya berikan italic. Font stylenya italic. Lalu di B3 ya, di B3 saya ganti fontnya menjadi Arial, B3 dan C3. Arial, font size-nya 10. Lalu saya ketikkan service. Di C3 saya berikan 10%. Kemudian untuk
recordnya. Saya blok dari B6 sampai I8 seperti ini ya. Fontnya saya ganti menjadi Arial, font size nya 10. Lalu untuk data-data namanya saya ketikkan dulu Anton, Budi, Cindy. Kemudian untuk tanggal masuk dan tanggal keluar. Nah, untuk tanggal masuk dan tanggal keluar ya, pengetikannya kita harus melihat format tanggal yang ada di komputer yang kita gunakan. Caranya yaitu kita buka control panel. Jadi control panelnya ini udah saya buka. Kemudian di bagian clock and region. Lalu di regionnya ini ya, ini ada pilihan change date time or number format. Ini dibuka dulu. Yang mau kita perhatikan di short date-nya ya. Di sini tertulis di komputer yang saya gunakan ini DMY, date month year. Jadi untuk pengetikannya harus saya mulai dari date-nya dulu ya. Tanggal masuknya yang pertama 3 Januari 2023. Jadi cara pengetikannya di komputer yang saya gunakan 3-1-23. Tanggal keluarnya adalah 4 Januari 2023. Jadi pengetikannya 4-1-2023. Lalu untuk tanggal masuk Budi 3 Januari 2023. Tanggal keluarnya 5 Januari 2023. Kemudian tanggal masuk Cindy 4 Januari 2023, tanggal keluarnya adalah 8 Januari 2023. Nah, sekarang untuk tanggal masuk dan tanggal keluar ini akan diubah menjadi format tanggal Indonesia. Jadi kita yang diblok adalah dari C6 sampai D8. Kemudian di tempat enter blok ini klik kanan, format cells. Kemudian locationnya ini diganti menjadi Indonesian. Lalu type-nya pilih yang nomor 4 ini ya, yang bertipe long date. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk tanggal masuk dan tanggal keluar kita perlebar. Nah, jadi di sini udah terlihat ya rata kanan. Ini tanggal, ini ada salah pengetikan, ini 3 Januari harusnya. Selanjutnya untuk lama menginap. Nah, lama menginap formulanya adalah tanggal keluar kurang tanggal masuk. Tanggal keluar kurang tanggal masuk. Jadi di E6 formulanya adalah sama dengan dulu. Tanggal keluarnya ya, data pertama dari tanggal keluar ada di D6 ya, di tanggal 4 Januari. Yang ini kita klik dulu, maka munculnya D6, lalu dikurangi dengan data pertama dari tanggal masuk, yaitu 3 Januari. Maka munculnya C6. Maka formulanya menjadi sama dengan D6 kurang C6. Lalu di enter, maka muncullah angka 1. Cell pointer kita letakkan di E6. Kemudian di sudut kanan bawah ini, pas di kotak kecil ini, nanti mouse pointer menjadi tanda tambah hitam. Kemudian klik kiri tahan, geser ke bawah. Selanjutnya untuk tipe kamarnya, ini menjadi B, C, A. Untuk biaya kamarnya, nah untuk biaya kamar dan biaya servis serta biaya menginap ya, di sini menggunakan memiliki format angka currency. Jadi ini kita blok dulu. Kita blok dari G6 sampai I8. Lalu di tempat yang terblok ini klik kanan, format cells.
Lalu di bagian number kategorinya accounting. Decimal placesnya ini 2, simbolnya Rp Indonesia ya. Kalau rupiahnya ini ada di bagian urutan R. Ini masih KLM. Nah, ini udah R. Lalu Rp Indonesian. Selanjutnya kita okekan. Nah, untuk biaya kamarnya, untuk tipe kamar B itu biayanya adalah 300.000. Jadi kita ketik angkanya saja lalu enter. Nah, di sini terlihat rupiah, pemisah ribuan dan pemisah desimalnya muncul secara otomatis. Kemudian untuk tipe kamar C harganya adalah 250.000. Tipe kamar A biaya kamarnya adalah 350.000. Lalu kita perlebar kolom G. Maka di sini terlihat untuk format angka currency, satuan mata uang memiliki rata kiri, sedangkan angkanya atau nilai dari currency ini memiliki rata kanan. Pemisah ribuannya di sini menggunakan tanda titik, pemisah desimalnya adalah tanda koma. Nah, ini juga berasal dari pengaturan di control panel ya. Ini saya buka kembali control panelnya, yaitu di bagian additional setting ini. Nah, di sini desimal simbolnya ini menggunakan tanda koma, digit grouping simbolnya menggunakan tanda titik. Jadi tergantung kepada pengaturan di control panelnya. Selanjutnya untuk biaya servis. Formula dari biaya servis adalah biaya servis sama dengan persen servis kali biaya kamar. Persen servis kali biaya kamar ya. Persen servisnya berada pada C3. Nah, jadi kita akan membuat formulanya di H6 sama dengan dulu. Setelah sama dengan, maka posisi persen service di C3 ini kita klik dulu. Nah, setelah kita klik, persen service berada di luar tabel ya. Di luar tabel, ini kan di dalam tabel, persennya berada di luar tabel. Jadi karena datanya berada di luar tabel, maka C3 ini harus kita kunci. Cara menguncinya kita blok dulu, lalu kita bisa menekan tombol F4. Maka muncullah string C, string 3. Stringnya ini dari lambang dolar ya. Dolarnya itu dibaca sebagai string C, string 3. Misalkan kalau tombol F4 nya nggak mau kita gunakan, maka caranya gini ya. Kita munculkan lambang dolarnya melalui keyboard. Kalau tombol F4 nya nggak bisa digunakan karena tombol F4 kadangkala kalau di laptop tombol F4 tidak memunculkan lambang dolarnya, perlu pengaturan setting terlebih lanjut di BIOS laptopnya itu. Nah, jadi untuk lambang dolarnya dari Shift 4 kita tekan aja Shift 4 di depan C dan Shift 4 di depan 3. Jadi muncullah lambang dolar di depan C dan di depan 3 ini dibaca menjadi string C, string 3. Lalu dikali. Nah, dikali biaya kamar. Biaya kamarnya yang pertama ada di G6 ya, di angka 300.000 ini. Seperti ini. Lalu kita enter. Maka muncullah 30.000. Cell pointer kita letakkan di H6. Lalu kita tarik ke bawah, pas di sudut kanan bawah ini. Klik kiri tahan, tarikkan ke bawah. Lalu kolom H kita perlebar. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk biaya menginap. Biaya menginap rumusnya adalah atau formulanya adalah biaya menginap sama dengan biaya kamar sama dengan lama menginap kali
buka kurung, biaya kamar tambah biaya sewa. Nah, jadi kita kerjakan sesuai dengan formulanya ini. Diawali dengan sama dengan, jadi kita awali dengan sama dengan. Selanjutnya, lanjutannya adalah lama menginap. Lama menginap, data pertamanya ada di E6 ya, di angka 1 ini. Jadi kita klik dulu, maka muncullah alamat selnya E6. Selanjutnya tanda kali kita munculkan dari shift 8 tanda bintang. Setelah itu buka kurung, kita munculkan juga buka kurung dari shift 9. Selanjutnya biaya kamar yang pertama ada di angka 300.000 ini, yaitu di G6. Lalu tanda tambah, shift sama dengan, munculkan tanda tambahnya. Kemudian biaya sewa, ini biaya servis ya, bukan biaya sewa. Nah, jadi tambah dengan biaya servisnya ada di H6 seperti ini. Selanjutnya tutup kurung. Nah, jadi untuk tutup kurungnya dari shift 0, maka muncullah tutup kurung. Nah, kita enterkan. Apabila keluar pagar, ini bukan berarti error, tapi kolomnya kurang lebar. Jadi kita perlebar kolom I seperti ini. Lalu cell pointer di sini. Lalu di sudut kanan bawah ini ya, kita tarik ke bawah. Nah, inilah biaya menginapnya. Nah, sekarang kita akan melihat yang mana sel relatif dan yang mana sel absolut. Kita mulai dari sini. Nah, di sini formulanya ini adalah sama dengan D6 kurang C6. Lalu kalau kita lihat ke bawah, ini menjadi D7 kurang C7. Lalu kalau kita buka lagi, ini menjadi D8 kurang C8. Jadi kita dapat melihat pergerakan selnya ya, mulai dari baris ke-6, lalu menjadi baris ke-7, menjadi baris ke-8. Nah, inilah yang namanya sel relatif, yaitu sel yang bisa menyesuaikan alamat selnya sesuai dengan baris yang dituju. Jadi di sini ada pergerakan selnya. Selanjutnya untuk sel absolut, kita lihat di sini. Nah, ini ketika kita memberikan penguncian sel, yaitu lambang dolar ini yang dibaca string. Nah, stringnya ada di depan C dan di depan 3 ya. Maka ini disebut sebagai sel absolut. Kegunaan sel absolut yaitu untuk mengunci pergerakan sel, suatu sel. Ini menjadi string C string 3 kali G6, yang di bawah juga sama. Ini tetap C, tetap string C string 3 ya. Yang di bawahnya juga sama. Jadi inilah yang namanya sel absolut, yaitu sel yang sudah terkunci dan ketika dikopikan maka alamat selnya tidak akan berubah. Kalau pada sel relatif, alamat selnya akan berubah-ubah seperti ini. Lalu pada biaya menginap, nah ini merupakan sel relatif karena tidak ada lambang stringnya ya, dan lambang dolarnya tidak ada. Ini di baris ke-6, baris ke-7 nya ini. Nah, ini baris ke-8. Nah, inilah yang namanya sel relatif. Jadi sel relatif itu sel yang kolom ataupun barisnya itu bisa berubah. Yang berikutnya kita akan membuat garis tabelnya atau bordernya. Ini saya perkecil dulu tampilannya. Kemudian kita blok dari B5 sampai I8. Kemudian kita buka tombol border. Lalu more border. Di bagian stylenya ini, garis luarnya kita pilih yang paling tebal. Kemudian colornya, sebagai contoh saya ambil warna merah ya. Saya aktifkan outline.
Lalu untuk garis dalamnya saya pilih garis yang ini. Kemudian colornya dibuka, saya ambil warna purple. Kemudian saya aktifkan inside. Kemudian oke. Maka muncullah garis untuk tabelnya. Demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.